Nah, beberapa yang menjadi penghalang atau menjadi perusak atau yang mengacaukan akan keintiman, ada beberapa hal. Ini dari hasil survei saya kepada beberapa keluarga. Nah, Bapak Ibu dengarkan, barangkali, wah itu saya Pak. Ya, kenapa kita tidak bisa karib, kenapa kita tidak bisa intim dengan pasangan kita tidak berbicara, bersenda gurau, kita makan bersama, kita berkendara bersama berjam-jam, itu tidak menjadi momen-momen yang tidak menyenangkan, tidak asik. Kenapa? Yang pertama adalah berprasangka buruk terhadap pasangan. Aduh Pak, nanti dia itu omongannya nyelekit, dia itu selalu curiga. Jadi kita begitu ketemu tidak aman. Begitu dekat tidak aman, jangan-jangan nanti dia menunjukkan kecurigaannya, jangan-jangan nanti dia menyalahkan saya, jangan-jangan dia komplain. Nah, hal-hal itu membuat kita jadi malas, menjadi malas. Nah, kita sudah punya prasangka ya bahwa ya mungkin bukan hanya prasangka tapi pengalaman. Ya kalau begitu kita berdua begini, lalu suami atau istri komplain, lalu mengutarakan ketidaksenangan, lalu curiga, kamu kemana seharian, jadi tidak nyaman. Ya tidak nyaman. Nah keintiman bisa terjadi kalau kita itu ketemu, kita aman dan nyaman dan tidak takut apapun. Aman, nyaman, dan tidak takut apapun. Tapi kalau bawaannya itu sudah nanti dia akan komplain, nanti dia akan menggerutu, nanti dia akan menggomel, dan mungkin bukannya dugaan, mungkin memang itu sudah pengalaman begitu. Begitu suami ketemu istri, suaminya ngomel, menggerutu, curiga, ini komplain macam-macam. Begitu suami ketemu istri, suaminya komplain, ini apa, ini. Sehingga istri tidak nyaman ketika suami pulang dari kerja itu tidak nyaman. Dan ketika suami pulang dari kerja, suami juga tidak nyaman. Aduh, ini pasti akan ketemu dengan komplain. Nah, itu yang membuat. Lalu kita, daripada pulang awal, lebih baik habis pulang kantor, ngobrol dulu dengan teman-teman di warung kopi. Di situ tertawa lepas. Nanti kalau sudah agak malam, kira-kira istri sudah ngantuk, baru pulang. Pulang, ketemu setengah jam, istri tidur bebas. Nah, makin lama hubungan makin jauh. Kemudian apalagi yang membuat keintiman jadi terhalangi? Konflik yang belum selesai, konflik yang menumpuk, ya kesalahpahaman, prasangka yang buruk, itu menghambat. Kemudian juga ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita berharap istri kita berlaku seperti ini, harusnya dia bisa menata rumah dengan rapi, masak lebih enak daripada restoran. Lalu istri restoran kalau gitu. Menikah dengan tukang masak aja. Lalu istri berharap suaminya bisa begini, harusnya begini. Setiap kali habis nonton film aku berharap suamiku seperti ini. Habis nonton drakor, lihat si pria romantis sekali, setiap hari membawakan bunga, lalu seandainya suamiku ganteng seperti ini, ganteng seperti ini, klimis, lalu setiap kali bersikap romantis. Nah itu ekspektasi-ekspektasi yang kadang-kadang tidak real. Ya tidak real. Nah kalau kita terus begitu, kita halusinasi begitu, ya repot. Ya kita jadi melihat istri, melihat suami dari sisi kekurangannya, tidak menyenangkan, ya tidak menyenangkan. Kemudian apalagi saling menuntut, ya saling menuntut satu dengan yang lainnya. Kemudian juga perbedaan prioritas. Ya dalam hal penggunaan waktu, dalam hal keuangan, dalam hal apa. Nah, saya menganjurkan bicaralah mana yang menjadi prioritas kehidupan kita. Yang satu mengatakan kita perlu family time. Nah, kapan family time? Wong kita di rumah juga udah family. Ya kita perlu keluar lah, menikmati bersama di tepi sungai. Ya ngapain lah, rumahku dulu di tepi sungai. Ya biasa
sering ngajak ke sawah, saya katakan, aduh, di sawah. Dulu aku kecil di sawah. Sekarang kamu ngajak makan siang di tepi sawah, lah ngapain? Nah, kadang-kadang perbedaan prioritas itu juga menjadi penghambat. Kemudian waktu yang tidak pas. Ya, waktu yang tidak diatur. Masing-masing merasa sibuk pada waktu yang berbeda. Sehingga ketika ini merasa senggang, ini merasa sibuk, ini merasa sibuk, ini merasa senggang. Nah, lalu waktunya itu tidak pas. Ketika moodnya itu tidak pas. Yang satu pengen jalan-jalan, yang satu pengen kerja. Yang satu pengen makan di luar, yang satu tidak pengen makan. Nah, itu kan kadang-kadang perbedaan prioritas, perbedaan waktu, perbedaan mood yang tidak sama. Nah, menurut saya harus dikomunikasikan. Ya, harus dikomunikasikan, apalagi fokus kepada diri sendiri. Yang penting kan aku ya, kita tidak memahami moodnya pasangan kita, tidak memahami mood dari suami atau istri kita, ya semua harus menurut aku. Nah, tidak bisa, saudaraku, tidak bisa. Perhatikan mood suami atau pasangan kita atau istri kita, perhatikan keinginannya. Nah, kita harus mulai belajar saling saling menuruti, ya, saling menuruti, saling mengikuti akan keinginan masing-masing. Kita belajar menyesuaikan sehingga keluarga itu betul-betul harmonis, ya. Nah, sekali lagi ya, jangan fokus kepada diri sendiri, fokus kepada teman-teman kita, fokus kepada teman medsos kita, fokus kepada HP. Janganlah. Tolong pada malam hari ini belajarlah meninggalkan HP, saudara. HP juga perlu istirahat. HP perlu istirahat, jangan disentuh terus. Sentuhlah istrimu, sentuhlah suamimu, jangan HP terus yang disentuh aja, digosok-gosok. HP perlu istirahat. Lama-lama HP-nya capek, ya. Kemudian apa lagi? Ngambek, heng, ya. Apalagi komunikasi yang buruk. Ya, komunikasi yang buruk, kita pernah punya beberapa sesi mengenai komunikasi. Silahkanlah, ada di YouTube, itu ada 3 atau 4 kali, ya. Komunikasi yang buruk, lalu cuek, ya. Suami pulang tidak disapa dengan hangat. Loh, kenapa begitu? Nah, tiap hari juga pulang kok, Pak, ngapain? ngapain saya harus, nah, itu tidak ada kehangatan. Aduh, susah, ya. Suami pulang lewat pintu, lewat jendela, dibiarin. Nah, ya udah, pulang tiap hari mau apain? Ya saya punya kesibukan sendiri. Nah, komunikasi yang buruk, lalu acuh tak acuh, cuek, tidak hangat, tidak saling memberi, itu merupakan penyebab dari rusaknya keintiman, tidak memahami bahasa kasih dan sebagainya.